Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa bertemu. Sehat-sehat Bapak-Bapak ya? Alhamdulillah, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada kita kesehatan, memberikan kepada kita taufik, memberikan hidayah dan istiqamah, sehingga kita bisa memperbanyak bekal-bekal amalan saleh untuk kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak usah serius-serius, karena materinya insya Allah coba kita buat ringan. Pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan pendahuluan sebelum masuk dalam pembahasan mengenai tafsirul Quran. Tafsir, penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat suci Al-Quran, Kitabullah Azza wa Jalla. Ada beberapa hal penting yang sekiranya perlu kita ketahui. Yang pertama adalah fadlu tadabburil Quran, atau kita juga bisa namakan al-hathu ala tadabburil Quran. Dorongan untuk mempelajari, mentadabburi kandungan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam banyak ayat yang mendorong kita untuk mempelajari, mendalami, merenungi, menggali isi dan kandungan kitabnya yang mulia, Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-22. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran lidzikr, sebagai peringatan, sebagai pelajaran, sebagai ilmu. Fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, salah seorang mufassir yang terkenal, yang masyhur, beliau mengatakan makna walaqad yassarnal Qur'an lidzikri, kata Allah, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran lidzikr, untuk peringatan, untuk pelajaran. Apa kata Ibnu Katsir? Ai sahalna lafzahu, kami telah mudahkan lafaz-lafaznya. Perhatikan, sahalna lafzahu, telah kami mudahkan lafaz-lafaznya. Wa yassarna ma'nahu liman aradahu, dan kami juga telah mudahkan makna-makna kandungannya bagi orang yang menginginkan untuk mempelajarinya. Liyatadzakkaran nas, supaya manusia, keumuman manusia itu bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil i'tibar dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi di sini ada hasungan, ada dorongan untuk kita itu mempelajari kandungan isi dari Al-Quranul Karim. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kata Allah Azza wa Jal, kitabun, Al-Quran itu, kitab Al-Quran itu, anzalnahu ilaika, kami turunkan, Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, penuh berkah, liyadabbaru ayatihi, supaya
mereka manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia secara umum, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mau mentadaburi ayat-ayatnya, menggali, mendalami kandungan yang terdapat dalam ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran. Di surat Shad ayat ke-29. Sehingga Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, memang membaca Quran, ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya, atau yang lain, ayat yang lain, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim, dan seterusnya. Meskipun tanpa tahu maknanya, itu ibadah bukan? Ibadah. Sebenarnya membaca Quran tanpa mengetahui isinya itu ibadah. Ya, itu ibadah. Satu huruf dalam Al-Quran itu mengandung 10 pahala. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tiap satu huruf 10 kebaikan, 10 pahala. Artinya banyak sekali, meskipun tidak diketahui maknanya. Ini sudah bernilai ibadah. Bagus, sip. Tapi kalau semata-mata itu terus, seumur hidup dari kecil sampai besar itu Quran itu cuma dibolan-balanin terus, Arabnya tok, nggak tahu ini sebenarnya apa isi kandungannya. Kalau seperti itu sudah menyimpang, menyeleweng dari tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu. Karena yang diinginkan Allah, kita mentadaburi kandungan Al-Quran untuk diamalkan, untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini isinya adalah jalan keselamatan, isinya cahaya. Dalam ayat Al-Quran, qad ja'akum nurun, ya, telah datang kepada kalian nur, cahaya, minallah, dari sisi Allah, wa kitabun mubin, dan kitab yang isinya menjelaskan. Jadi kalau seumur-umur itu cuma, ya, nun sewu, tadarus muter, ya, yang dipelajari cuma cara membacanya tok, cuma membaca Arabnya tok, tanpa sebenarnya apa isinya. Sampai-sampai terkait dengan yang telah kita bahas, para ulama sampai mereka mengatakan, kok ada ya orang yang mengatakan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus samad. Apa Pak Wid artinya? Allah as-samad itu satu-satunya tempat bergantung. Salat, bagus. Satu-satunya tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Apa Pak Sabar? Tidak beranak, tidak diperanakan. Artinya Allah tidak memiliki anak, dan Allah bukan merupakan anak dari siapapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu. Kalau dalam pernikahan sekufu itu setara, ya, sebanding. Walam yakul lahu, tidak ada baginya kufuwan, seorang pun atau sesuatu pun yang sekufu, sebanding, setara, semisal dengannya. Ada orang yang baca ini, tapi ketika Natal, selamat hari Natal. Ini karena tidak paham kandungannya. Ya, ketika Natal, selamat hari raya kelahiran Tuhan, kan begitu. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Sehingga sebenarnya tujuan utamanya Al-Quran, di samping kita juga membacanya sebagai ibadah, kita juga harus, bukan hanya perlu, harus menaruh perhatian untuk mentadaburi isinya, memahami kandungannya, kemudian kita amalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat ke-24, afala yatadabbarunal Qur'an. Ayat ini begitu mengena ke hati kita. Afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka itu tidak mau mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau jangan-jangan Quran itu telah sampai kepada hati yang terkunci, ya. Aqfaluha, hati yang ada gemboknya, ya. Ada seorang ulama besar namanya Al-Qaffal. Al-Qaffal itu tukang gembok, ya. Tukang gembok namanya Al-Qaffal, ya.
Ya, Pak Keno. Ada Al-Ghazali ya. Al-Ghazali itu tukang tenung. Bukan tukang tenung, tenun. Nah, bukan tenung, kalau tenung itu kan santet ya, tenun, tukang tenun. Jadi dia dari bapaknya itu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya. Al-Ghazal dia tukang tenun bukan tenun. Nah, cerita sedikit lah. Al-Qaffal ini, Imam Qaffal, dia itu menuntut ilmu usianya sudah tua. Imam Qaffal ini. Jadi dia menghabiskan masa mudanya itu tidak di atas ilmu. Tapi dia ketika sampai usia kalau tidak salah 40 ke atas, beliau mulai sadar bahwa menuntut ilmu itu sangat penting. Kemudian beliau sungguh-sungguh menuntut ilmu. Sidq, dia jujur dalam hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia jadi salah seorang ulama besar dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dia bahkan dikenal sebagai Syafi'i yang kecil, Al-Qaffal. Syafi'i kecil, Masya Allah. Ada seorang tukang menghidupkan lentera di Masjid Jami'ul Azhar, Masjid Universitas Al-Azhar di Kairo. Namanya Khalid Al-Azhari. Dia itu tukang menghidupkan minyak, lampu minyak itu. Dulu masih seperti itu di Jami' Al-Azhar, di Universitas Al-Azhar. Suatu ketika dia menghidupkan lampu, kemudian minyaknya itu jatuh ke salah satu buku dari mahasiswa Al-Azhar. Ya. Maka bukan mainnya marah mahasiswa Al-Azhar ini. Betapa mahalnya nilai buku saat itu Pak Wid. Ya, tidak seperti sekarang kita bisa fotokopi, bisa nyetak, ini murah. Kalau zaman itu, ya zaman di mana listrik belum ada atau belum tersebar, betapa mahalnya harga buku. Marah sekali. Dikatakan kamu bodoh, dasar bodoh. Ya, yang mengatakan mahasiswa tadi saking marahnya, dasar bodoh kamu. Di mana matamu kan begitu? Di mana pandanganmu? Di mana ini? Kitab saya mahal kamu tumpahi dengan minyak. Dari situ tergerak hatinya untuk menuntut ilmu, Masya Allah. Usianya sudah tua, nyalakan lilin dari tahun ke tahun, cuma nyalakan lilin aja, nyalakan lampu minyak. Menuntut ilmu, kasil akhirnya jadi ulama. Bukunya dikenal sebagai salah satu penjelasan yang paling bagus terhadap kitab Al-Ajurumiyah. Tulisannya Asy-Syaikh Khalid Al-Azhari, Syarhu Khalid Al-Azhari ala Matnil Ajurumiyah. Dia menulis syarah atas kitab Al-Ajurumiyah, kitab induk dalam ilmu nahwu, Masya Allah. Sehingga jangan putus asa Bapak, Ibu-ibu sekalian. Jangan putus asa, tidak ada istilah menyerah dalam menuntut ilmu, tidak ada. Ya, tidak ada istilah menyerah dalam menuntut ilmu. Kalau kita jujur dari dalam hati, ingin mencari keridhaan Allah, ilmu akan menetap dalam hati kita. Itu. Tapi kalau yang diinginkan itu mencari ketenaran, mencari pujian orang, nah itu yang menghalang-halangi ilmu. Barakallahu fikum. Nah, kembali pada ayat ini, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka itu tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka itu jangan-jangan sudah digembok. Ada gemboknya, ada kuncinya. Tertutup hati mereka. Ini semestinya langsung kena pada kita. Ya Allah, seberapa jauh kita sekarang mentadabburi kitabnya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menulis sebuah kitab, judulnya Muqaddimatun fi Usulit Tafsir, pendahuluan memahami pokok-pokok tafsir Al-Quran. Beliau menulis begini: wa tadabburul kalami biduni fahmi ma'anihi la yumkin. Mentadabburi, menggali kandungan-kandungan dari suatu ucapan tanpa memahami makna-maknanya itu tidak mungkin. Artinya kalau dibaca tok begitu tidak mungkin. Wa minal ma'lumi anna kulla kalamin fal maqsudu minhu fahmu ma'anihi duna mujarradi alfadhih. Dan merupakan perkara yang sudah dimaklumi, wis maklum bahwa setiap ucapan itu yang dimaksud adalah memahami maknanya, bukan sekedar membacanya saja. Fal Qur'anu aula bidzalik, maka Quran itu lebih utama, lebih harus didahulukan dari semua jenis perkataan. Wa aidan, dan juga
fal'adatu tamna'u ay yaqra'a qaumun kitaban fi fannin minal ilmi katibbi wal hisabi wala yastashrihuhu, dan merupakan suatu perkara yang sudah lazim bahwa seorang itu akan mencela orang-orang yang membaca suatu buku dalam sebuah bidang ilmu, contohnya buku kedokteran atau buku al-hisab. Hisab itu matematika, ya. Kalau sekarang hisab kan seolah-olah terbatas pada hitungan untuk menentukan awal Ramadan dan untuk menentukan sholat. Hisab itu sebenarnya kalau dalam istilahnya orang Arab itu matematika, itu ilmu hisab, ya, ilmu hitung, ya, menghisab. Maka hisab zakat, ya, hisab mawarith, perhitungan waris, ya. Nggak mungkin cuma dibaca tok tanpa dipahami kandungannya. Kalau Pak Widodo belajar atau bukan belajar, Pak Widodo datang berobat ke dokter, dokter itu waktu mahasiswa cuma baca tok dari awal sampai akhir tanpa tahu kandungannya, maknanya apa, isinya apa, kan nggak mungkin mau. Artinya yang penting sudah baca khatam sampai dari halaman 1 sampai akhir, tapi nggak tahu sebenarnya dokternya ditanya. Kalau contoh misalnya kayak saya nih, sekarang ini ada bengkak di pinggir kuku sehingga nggak bisa nekok kalau pas tasyahud akhir, tasyahud awal nggak bisa. Kalau dokter yang ahli langsung nggak usah buka kamus, langsung penyakitnya ini. Dokter ahli kalau ada orang berobat, dia tahu, wah dokter saya sakitnya di bagian mana tuh, tahu kamu penyakitnya ini, itu dokter ahli. Ya, ini dokter ahli. Tapi coba kalau dokter yang dipentingkan baca bukunya misalnya apa, Ganong atau apa, dibaca A sampai Z, ya seperti kita ini orang yang menuntut ilmu kedokteran, yang penting baca A sampai Z, nggak paham kandungannya, apa layak jadi dokter? Enggak, gitu. Sama ilmu hisab tuh bukan dibaca rumusnya kok tanpa, kalau suruh ngerjakan soal nggak bisa, bukan begitu. Yang dipentingkanlah bagaimana dia menguasai, ya, bagaimana dia menguasai hitung-hitungan itu. Bahkan seorang anak, bapak-bapak tentunya sudah punya, ya, anak-anak. Kalau dia cuma ngeplek apa yang ada di buku tanpa dia bisa nalar, ya, di buku ada contoh 1 kali 9 sama dengan 9, 2 kali 9 18, misalnya seperti itu. Terus misalnya 12 dikali 9. Nah, kalau itu nggak bisa nerapkan, nah itu belum bisa matematika berarti, ya kan? Belum bisa matematika. Bukan matematika tuh nggak ada kok cuma menerapkan di buku, apa yang ada di buku, enggak. Harus bisa menerapkan. Nah, ini yang diinginkan. Maka kata Syekhul Islam, fakaifa bikalamillahi ta'ala, maka bagaimana pendapat kita tentang kalamullah, kitab Allah, alladzi huwa ismatuhum, di mana Quran itu berisi penjagaan untuk kita semua, penjagaan dari hal-hal yang diharamkan Allah, penjagaan dari fitnah, syahwat dan syubhat, penjagaan dari hal-hal yang membinasakan, bahkan penjagaan dari kejahatan jin dan syaitan. Karena Al-Quran ini juga merupakan obat penyembuh, obat yang mengusir syaitan-syaitan. Diceritakan dalam tafsir Tabari dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar itu kalau sholat tahajud itu biasa bacanya jahar. Jadi kalau sholat tahajud supaya ngusir kantuk, beliau bacanya jahar di rumah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi ya enggak keras-keras banget sampai ganggu tangganya, enggak. Ditanya sama Nabi SAW, kenapa kamu kok bacanya kok jahar? Ya, kata Umar ibn al-Khattab, al-turudus syaitan, saya ingin supaya syaitan itu terusir dari rumah saya. Karena Quran ini syaitan tidak kuat mendengarkan bacaan Quran ini. Nah ini, ya, wabihi najatuhum, dan dengan Quran ini mereka atau manusia memperoleh keselamatan, wasa'adatuhum, kebahagiaan, waqiyamu dinihim wa dunyahum, dan tegaknya urusan agama serta dunia mereka. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sehingga kalau ada yang mengatakan Quran itu dibaca saja, Arabnya tok, tidak usah dipahami maknanya, itu perkataan yang jauh dari kebenaran. Perkataan yang jauh dari kebenaran. Barakallahu fikum. Sehingga yang kedua yang ingin kita ingatkan juga, seperti yang pertemuan kemarin kita juga telah jelaskan sedikit, mempelajari Al-Quran jangan sampai berhenti sebatas mempelajari cara membacanya. Sekali lagi, mempelajari Quran jangan sampai berhenti sebatas pada mempelajari cara membacanya. Bahkan
Karena kadang-kadang perhatian itu hanya ditujukan pada cara membacanya, cara membaca yang benar, sehingga lama-lama muncullah sikap tanattu'. Tanattu' itu memberat-beratkan diri dalam melafazkan huruf-huruf Al-Quran. Ini hati-hati, karena yang diperhatikan itu cuma cara bacanya, akhirnya tanattu', memberat-beratkan diri dalam membaca huruf-huruf Al-Quran, memberat-beratkan diri dalam tajwid, memaksakan diri untuk bisa sama dengan irama-irama tertentu, sehingga belajar Quran kayak belajar nyanyi. Karena suaranya tidak bagus dipaksa-paksakan, akhirnya jadi belajar nyanyi. Tidak ada bedanya dengan belajar do re mi, akhirnya tidak ada. Akhirnya Quran itu jadi wangel banget. Belajar tahsin, belajar Quran wangel banget. Biasanya nek belajar Quran tahsin merotoli siji-siji, sampai muridnya cuma satu. Alhamdulillahnya kita ndak ya, Pak Wid ya. Alhamdulillah kemarin saya juga sudah nyoba tahsin di Masjid Nurul Huda. Alhamdulillah jamaah itu kira-kira 80% masih ada. Alhamdulillah. Memang perlu pendekatan-pendekatan khusus meladeni atau melayani orang-orang yang sudah sepuh-sepuh. Ya, artinya tidak boleh kamu salah. Maka di sini kita jelaskan, ini penting poin kedua ini. Jangan memberat-beratkan diri dalam urusan tajwid. Asy-Syaikh Shalih Al-Allamah, Profesor Dr. Syekh Shalih bin Fauzan Ibnu Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau adalah anggota dari Hay'atu Kibaril Ulama di Arab Saudi, lembaga ulama-ulama besar. Beliau sekarang salah satu ulama senior yang masih hidup di Saudi Arabia. Beliau pernah mengatakan, yang namanya tajwid yang wajib atas setiap muslim itu apa? At-tajwidul matlub. Batasan tajwid yang wajib itu apa, Bapak Ibu sekalian? Batasan tajwid yang wajib adalah membaca Al-Quran dengan benar sehingga tidak terjadi lahan. Lahan itu perubahan harokat. Yang fathah dibaca fathah, yang kasrah dibaca kasrah, yang dhammah dibaca dhammah, yang sukun dibaca sukun, yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek, sampai tidak merubah makna. Ya, ini namanya lahan. Lahan itu merubah makna dengan merubah harokat atau mengubah panjang pendek. Ini perhatikan, ini fikih, Para ulama itu membahas tentang hukum orang yang sholat di belakang orang yang ini misalnya ada orang qari baca Qur'annya bagus. Bagaimana hukumnya dia bermakmum di belakang orang yang bacaannya kurang bagus? Bagaimana Pak Sabar? Kira-kira gimana hukumnya? Ada rincian para ulama. Para ulama mengatakan, ya, para ulama rahimahumullah, ini kan kadang-kadang nggak diketahui ya. Para ulama rahimahumullah mereka membedakan antara bacaan Al-Fatihah dan selainnya. Yang pertama, kalau imamnya itu meskipun bacaan Qur'annya nggak bagus atau bahkan salah-salah, yang penting Fatihahnya betul, maka dia dianggap imam yang sah. Dia dianggap sebagai qari. Istilah para ulama fikih dianggap sebagai qari. Tapi kalau Fatihahnya tidak betul, maka dianggap ummi, dinamakan ummi, tidak bisa baca Fatihah. Urusannya pada Fatihah. Jadi kalau ada imam, Fatihahnya betul, yang lainnya carut-marut ke sana kemari, jangan terus kemudian karena salah kaprah, wah aku ora gelem salat ning kono meneh. Terus malah imamnya mesake, apalagi kemudian disalah-salahkan dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Ini harus diketahui. Kadang-kadang orang seperti ini, malah gawe kendo imamnya tadi, ya toh, kasihan. Kecuali memang ada yang lebih bagus, imamnya sadar diri ya monggo lah. Tapi kalau ini kan kadang-kadang kita kan kondisi melewati suatu masjid, dapat satu masjid di jalan, bacaannya kok ora karu-karuan ini, ya toh. Bacaannya udah karu-karuan, tapi Fatihahnya betul, maka enggak usah was-was, sudah teruskan sholat. Ya, teruskan sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, Fatihah pun kadang-kadang orang itu ada kesalahan, tapi kesalahannya tidak sampai merubah makna. Ini masih dianggap sah sholatnya. Contoh kesalahan yang tidak merubah makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi dibaca Rabba. Ini dicontohkan di kitab ulama loh. Bukan saya, ini dicontohkan di kitab ulama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa kalau menjadi nasab, mansub? Artinya adalah segala puji bagi Allah, kaunuhu Rabbal Alamin. Segala puji itu hanya bagi Allah karena dia adalah Rabb semesta alam. Maknanya masih betul. Ya.
Kalau alhamdulillahi rabbil alamin, itu rabbil alamin, Rabbnya itu sebagai naat, jadi mengikuti harokatnya lafzul jalalah sebelumnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan atau Rabb semesta alam. Allah itu siapa? Allah adalah Rabb semesta alam. Kalau yang tadi dibaca fathah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah karena dia adalah Rabb semesta alam, maknanya masih betul. Ini dianggap sah imamnya oleh para ulama. Jadi kita harus, makanya ini loh, fikih ini penting. Kata para ulama, sekarang itu zamannya banyak zaman qari. Orang pintar baca Quran banyak, tapi ulamanya sedikit, alimnya sedikit. Sehingga orang alim tuh kadang-kadang kayak wong alim tapi kok gelem makmum di belakang orang yang pelentat-pelentut baca Al-Qur'annya, kan begitu. Kadang-kadang nggak diketahui karena ini orang alim. Dia bisa membedakan ini masih sah atau tidak sah, ini gimana hukumnya, ini orang alim. Nah, kalau yang mengubah makna gimana Pak? Contoh Al-Fatihah mengubah makna. Sholatnya nggak sah, nggak boleh jadi imam. Contohnya gimana? Contohnya misalnya ihdinas siratal mustaqim diubah jadi ahdinas siratal mustaqim. Ya. Kalau ihdina itu dari kata hada yahdi, memberi petunjuk. Ihdi, berikanlah petunjuk kepada kami as-siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Kalau diubah jadi ahdinas siratal mustaqim, ahdina itu dari kata ahda yuhdi, memberi hadiah. Jadi berikanlah hadiah kami berupa jalan yang lurus. Nah, enggak boleh, udah berubah makna. Nah, contoh lain, siratal ladzina an'amta alaihim, sirat jalan, alladzina orang-orang, jalannya orang-orang, an'amta yang telah engkau karuniakan nikmat. Ta itu dhamir untuk menunjuk orang kedua, yang telah engkau ya Allah berikan nikmat alaihim, atas mereka. Kalau diubah jadi jadi berubah maknanya, siratal ladzina an'amtu alaihim, jalan orang-orang yang telah aku berikan nikmat kepada mereka. Saya mau yang berikan nikmat. Nah, ini merubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diubah jadi saking fasihnya jadi iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in, itu berubah loh artinya. Kalau iyyaka, kepadamu ya Allah, kaf itu dhamir untuk mudzakkar. Kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kalau iyyaki, saking fasihnya kan kadang-kadang begitu Pak. Iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in, padahal itu artinya apa? Kepadamu hai perempuan, kinya itu untuk menunjuk perempuan. Na'budu, kami beribadah, wa iyyaki, dan kepadamu perempuan, dari Allah itu disifati dengan perempuan, nasta'in, kami mohon pertolongan. Seperti siratal ladzina an'amti alaihim, jalan yang telah engkau wahai perempuan berikan kenikmatan atas mereka. Ini merubah-rubah arti. Kalau tidak merubah arti, tidak ada masalah. Contoh tidak merubah arti panjang pendek, misalnya doanya kurang panjang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, merubah arti nggak Pak Sabar? Tidak merubah. Itu seperti inilah artinya. Dalam artian saya bukan maksudnya ngendok-ngendok ke belajar tajwid, tidak. Saya juga pengajar tajwid kok ngendok-ngendok ke, tidak. Saya tuh hanya ingin mengatakan kadang-kadang ada, ya pertama, orang terlalu berfokus pada bacaan. Yang kedua, ngabot-ngaboti sehingga orang tuh kalau belajar Quran lari, ya, nggak senang belajar Quran. Ada yang tanya huruf ta misalnya, ta itu kan ada sifat hams itu mengeluarkan udara. Contohnya begini, illalladzina amanu wa amilus sholihat, ada tahnya keluar. Itu bapak-bapak yang sudah tua-tua lidahnya kaku. Apa harus seperti itu? Pak Sabar? Harus wa amilus sholih. Kadang-kadang ada yang nggak bisa malah yang keluar, wa amilus sholih gitu sebenarnya keluar. Nah, saking mantepnya terus kepiye? Iya, kan begitu. Kemarin saya di Nurul Huda itu melatih wa arsala alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Karena lidah tak bertulang ya, doknya itu mantul. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil di benaknya angel. Itu jangan mantul, nggak ada kokolahnya kok.
fi tawlil. Tapi mantul merubah arti enggak? Enggak merubah. Ini yang saya maksudkan. Hati-hati Pak Wid kalau belajar tajwid di musola. Jangan terlalu ini yang difokuskan, apalagi orang-orang tua. Sehingga yang makanya belajar tajwid itu butuh guru yang betul, yang mengerti fikih. Ini bukan saya mengklaim begitu, tapi maksud saya hati-hati. Ini yang harus kita camkan. Maka saya ingin membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dikutip Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti' juz 4 halaman 250-251. Inna Syekhul Islam rahimahullah dzamma ulaikal qauma ya'tanuna bil lafzi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mencela orang-orang yang terlalu memperhatikan lafal. Dan terkadang mereka mengulang-ulang suatu kalimat sampai 2 kali, 3 kali min ajli ayyamtiqu biha ala qawaidit tajwid, hanya karena mereka itu ingin mengucapkannya di atas kaidah-kaidah tajwid, ya. Wa yaghfulu 'anil ma'na, mereka lupa, mereka lalai dari makna Al-Qur'an, wa an tadabburil Qur'an, dan dari mentadabburi Al-Qur'an. Sampai-sampai Ibnul Jauzi juga mengatakan dalam Talbis Iblis, beliau mengatakan rubbama ra'aita imama masjidin tasaddara lil iqra' wa la ya'rifu ma yufsidus shalah. Kadang-kadang engkau itu menjumpai seorang imam masjid yang terlalu perhatian pada bacaan, tapi kalau ditanya hukum-hukum salat enggak tahu. Ya, iki ngene iki piye batal ora ngerti. Khatib itu rukunnya apa? Saya enggak tahu, tapi dalam bacaan diperhatikan. Sangat berlebih-lebihan dalam bacaan. Barakallahu fikum. Sehingga ini di antara hal yang perlu kita ketahui dalam memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Itu sangat-sangat penting sekali bagi kita. Baik, kita masuk sedikit, tidak apa-apa, pada pembahasan Al-Quranul Karim. Kita masuk ke ta'awudz terlebih dahulu. Ini tidak ada kitab khusus Pak Wid, karena saya bawa banyak tafsir. Ini tafsir Al-Muyassar, ini tafsir Ibnu Katsir, ini Aisarut Tafasir. Masih banyak di rumah, tapi kita tidak menggunakan tafsir khusus supaya kita lebih mudah saja. Al-isti'adzah, ya, al-isti'adzah atau dinamakan dengan ta'awudz, yang namanya kata-kata dalam bahasa Arab yang mengandung wazan istif'alun, dari kata istaf'ala yastaf'ilu, istif'alun, wazannya istif'alun. Contohnya isti'adzah, apalagi Pak Wid? Isti'anah, ada istighatsah, ya, ada istighatsah, isti'anah, isti'adzah, apalagi? Masih banyak, ya. Istijabah, istikharah, minta hujan itu apa namanya? Istisqa. Nah, itu artinya talab, meminta. Meminta apa? Al-isti'adzah talabul aun, meminta perlindungan. Istisqa talabus suqya, meminta hujan. Suqya itu sebenarnya minum. Hujan itu diidentikan dengan air untuk minum. Istighfar talabul ghufran, meminta ampunan. Istighatsah talabul ghauth, mencari, meminta ghauth, pertolongan. Isti'anah talabul aun, mencari, meminta juga pertolongan, bantuan, dan seterusnya. Jadi wazannya istif'alun. Istijabah, istikharah talabul talabul khiyarah, ya, meminta pilihan. Khiyarah, al-khiyarah, pilihan. Istijabah talabul ijabah, meminta diijabahi. Ya. Jadi paham ya, isti'adzah itu maknanya meminta perlindungan. Sudah tahu sedikit-sedikit bahasa Arab, baguslah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya apa Pak Fajar? Aku berlindung kepada Allah. Aku a'udzu, kan saya berlindung, billahi, kepada Allah, minasyaiton, dari syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Syara'allahu ta'ala likulli qari'in lil Qur'anil azim.
Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan pada setiap pembaca Al-Quran Al-Azim, kitab Al-Quran yang mulia, ayyasta'idha billahi minasyaitonir rajim, supaya mereka memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jal dari syaitan yang terkutuk. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau kalian hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Di sini juga ada masalah. Kalau pas sholat, baca ta'awudnya pas pertama saja atau tiap rakaat? Pas pertama. Karena sholat itu, dia zikirnya menyambung menjadi satu. Dia masih satu kesatuan, sehingga cukup di yang pertama saja. Tapi ingat, yang namanya salam itu mengakhiri salat. Salam itu mengakhiri salat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, miftahus salatit tuhur, kuncinya salat itu bersuci. Wa tahrimuhat takbir, yang mengharamkan segala sesuatu yang yang membatalkan salat ialah takbir. Allahu akbar, takbiratul ihram. Wa tahliluhat taslim, dan penghalalannya untuk mengerjakan segala sesuatu yang membatalkan, yang menafikan keabsahan salat adalah salam. Sehingga kalau tiap kali salam, misalnya ini sholat tarawih, mulai lagi rakaat berikutnya bangkit lagi ke berdiri yang berikutnya, 4 lagi atau 2 lagi misalnya, maka ta'awudz lagi, baca doa iftitah lagi, karena dia sudah diakhiri salam. Nah, kalau sudah diakhiri salam, ulang lagi dari awal, terus seperti itu. Ini yang disunnahkan, ya. Ini barakallahu fikum. Dzalika li'anna al-Qur'an al-Karima. Kenapa Allah memerintahkan, mensyariatkan, menuntun kita meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk? Karena Al-Qur'anul Karim hidayatun linnasi. Karena Al-Qur'an merupakan petunjuk hidayah bagi manusia. Wa syifaa'un lima fis sudur. Dan Al-Qur'an merupakan obat penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Quran ini hidayah, Quran ini obat. Sedangkan syaitan sababus syururi wad dhalalat. Setan itu lawannya. Syaitan adalah sebab dari kejelekan dan kesesatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebab dari kejelekan itu ada 2. Mamba'us syarr. Munculnya kejelekan itu dari dua hal. Pertama, syaitan. Jelas syaitan itu bahkan yajri majrad dam. Dia bisa mengalir melalui peredaran darah manusia. Dia melihat kita tidak melihat mereka. Ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, kata Allah. Setan itu, iblis dan bala tentaranya itu melihat kamu di tempat atau di suatu arah yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ini syaitan, bayangkan, musuh yang khafi, al-aduul khafi, musuh yang tersembunyi. Syaitan itu dia sudah paling pengalaman. Jadi jangan katakan saya pengalaman. Saya tadi bahas di As-Sakinah, Bapak Ibu. Kadang-kadang acara reuni, misalnya dulu pernah SMA, dulu pernah SMP atau SD, mengadakan reuni. Nah, reuni itu kadang-kadang yang jadi madarat itu cinta lama bersemi kembali, ya. Yang sudah ditinggal suaminya atau yang belum punya jodoh, senang-senangan deh sama seorang laki-laki atau seorang perempuan. Akhirnya yang tadinya keluarganya aman tentrem timbul cekcok. Ya, seperti ini. Kadang-kadang kalau kita dengarkan dari orang-orang yang seperti itu, kita dengarkan, enggak apa-apa, saya sudah punya pengalaman. Saya sudah berpengalaman menangani yang seperti ini, buah berpengalaman. Ya, hati-hati. Syaitan itu paling berpengalaman, coba. Sebelum Nabi Adam diciptakan Allah, syaitan sudah ada belum, Pak? Sabar. Ada, sudah ada. Beribuan, nggak terhitung dah jumlah orang yang disesatkan oleh syaitan. Wal'iyadzubillah. Dan Allah Jalla wa'ala, Nabi SAW, beliau menjelaskan, inna syaitana qa'idun libni Adam bikulli atruqihi. Setan itu dia duduk untuk menunggu
putra Adam di setiap jalan-jalan yang dilaluinya. Artinya kalau dia menuju jalan kebaikan, setan sudah siap di situ. Kalau dia menuju kejelekan, setan juga sudah siap di situ. Kalau di jalan kejelekan, setan menghasut, dikobarkan semangatnya. Wah, tambah dipanas-panasi ya. Apa namanya? Bagus. Tambah dihias-hiasi oleh setan. Kalau di jalan kebaikan gimana? Dilemah-lemahkan atau bahkan didorong supaya berbuat bid'ah berlebih-lebihan. Saya contohkan orang yang was-was dalam beribadah. Ini dirusak syaitan, menempuh jalan kebaikan, salah. Diberi was-was ketika ke masjid, ayo kamu riak loh, kamu nggak usah ke masjid, pulang lagi ke rumah. Ya terus pulang lagi ke rumah. I'tikaf, mau i'tikaf was-was syaitan, jangan i'tikaf, nanti kamu riak loh. Wah, pulang lagi ke rumah. Hembus-hembusan riak ini, padahal sebenarnya tidak, ya, itu juga dari syaitan. Hati-hati. Kemudian ketika sholat, sudah jelas orang itu gelar sajadah. Sajadahnya yang gambar masjid ini sudah menghadap ke arah kiblat. Ya. Sudah berbaris. Sudah baris ini sudah. Di sini sudah diqomati baris. Sudah imamnya Allahu Akbar, dia udah mulai mengangkat tangan kok masih ragu-ragu. Allah, tuh diulangi lagi. Kayaknya niatnya itu belum dalam hati. Betul enggak Pak Wid? Ada seperti itu. Ini syaitan yang merusak amal ibadah seseorang. Demikian pula dalam bersuci. Rekane harus nyuceni najis. Tapi syaitan itu datang. Syaitan datang. Seolah-olah habis buang air kecil, kok kayak ada yang keluar ya. Maka Imam Nawawi rahimahullah, saya katakan berkali-kali, untuk mengatasi was-was seperti itu, di celananya diciprati aja. Diciprati air. Supaya ketika ada yang merasakan, kok telus ya, ini tadi saya nyiprati air kan gitu. Syaitan itu bahkan yanfukhu fi maq'adati ahadin minkum. Ketika sholat, ketika azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut. Nanti balik lagi. Nah, Pak Kirno sholat sunnah itu dia datang lagi, itu ganggu itu. Setelah itu qomat, Pak Kirno qomat, setannya lari terkentut-kentut. Ya, memang begitu kok. Ya firru walahu durat. Dia lari sambil mengeluarkan kentut. Nanti ketika qomatnya selesai dia balik lagi. Ganggu orang yang sholat. Yanfukhu fi maq'adatihi. Dia hembuskan nafasnya ke bagian belakang orang yang sholat, sehingga fayatakhayyal, maka dia membuat khayalan annahu yakhrujul hadath, bahwa dia itu mengeluarkan hadath, padahal tidak berhadath. Kata Nabi, kalau kalian menjumpai seperti itu, fala yang syarif, maka jangan batalkan sholatnya hatta yasma'a sautan, sampai jelas ada suaranya. Ya, suaranya jelas, tidak usah tanya gimana. Fala yansarif hatta yasma'a sautan, sampai dia dengar suara, au yajidarihan, atau dia cium baunya. Ini bagi orang was-was seperti ini. Perhatikan bagaimana Nabi SAW juga menutup celah-celah. Syaitan itu merusak amalan dari tipu daya, seolah-olah dia tuh beramal lagi sungguh-sungguh. Itu juga syaitan seperti itu. Tidak hanya melemahkan, tapi bahkan koyone sungguh-sungguh apa itu juga syaitan juga masuk ke dalam situ. Barakallahu fiikum. Ini betapa syaitan itu berpengalaman. Jadi jangan tanya, yang paling berpengalaman itu syaitan, Pak Wid. Nah, ini. Dan yang bisa menghancurkan, kata Ibnul Qayyim, yang bisa menghancurkan was-was syaitan itu apa? Orang yang alim, orang yang berilmu. Kata Nabi SAW, betul-betul orang alim, satu saja itu asyaddu ila syaitan, lebih berat bagi syaitan min alfi abid, dari 1000 ahli ibadah. Ya. Karena orang alim itu, wah ini makar syaitan ini, nggak usah jebret ditolak. Tapi kalau ahli ibadah gampang, ahli ibadah beribadah tanpa ilmu itu gampang. Maka syaitan itu paling benci sama orang yang berilmu. Orang menuntut ilmu itu paling benci ya syaitan itu. Paling sebel sama orang menuntut ilmu. Ini barakallahu fiikum. Sehingga Nabi SAW menuntunkan kepada kita ketika pagi hari, sore hari, malam hari untuk berlindung dari dua hal ini. Dari syaitan, yang pertama sumber kejelekan itu syaitan, yang kedua adalah nafsu al-ammarah. Dalam surat Yusuf kan ada
Innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu la ammaratun bisu', senantiasa mengajak kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali kata Nabi Yusuf yang dirahmati oleh Rabbku. Dua ini kita diminta Nabi untuk meminta kepada Allah perlindungan agar terhindar dari kejelekan dua ini, supaya ini tidak memberi pengaruh. Nabi SAW mengajarkan, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, ya Allah, zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, rabba kulli syai'in wa malika, Tuhan yang menguasai segala sesuatu dan rajanya, asyhadu an la ilaha illa anta, saya bersaksi tiada sembahan yang hak kecuali engkau, a'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung padamu ya Allah dari kejahatan hawa nafsuku, dari kejahatan jiwaku, wa min syarri syaitani wa syirkihi, dan dari kejahatan syaitan dan syirkihi, bala tentaranya. Dalam riwayat yang lain, wa syaraki, dan jebakan-jebakan atau perangkap-perangkapnya, wa an aqtarifa ala nafsi su'an, dan juga agar aku tidak berbuat dosa kepada diriku sendiri, artinya dosa yang terkait diri sendiri, au ajurrahu ila muslim, aku menimpakan dosa yang terkait dengan muslim yang lainnya. Nabi anjurkan baca di pagi hari, petang hari, malam hari. Doa ini ada di kitab Hisnul Muslim, kumpulan doa dari Al-Quran dan Sunnah yang dikumpulkan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani dari Arab Saudi rahimahullahu ta'ala. Nah, kita lanjut sedikit. Fa'amarallahu subhanahu kulla qari'in lil Qur'ani ayyatahassana bihi subhanahu minasyaitonir rajim. Maka oleh sebab itulah Allah subhanahu memerintahkan setiap pembaca Quran untuk membentengi diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang terkutuk, wa wasawisihi, dari waswasnya, wa hizbih, dan dari bala tentaranya. Wa ajma'al ulama'u ala annal isti'adzata laysat minal Qur'anil Karim. Dan para ulama telah bersepakat bahwa isti'adzah itu bukan termasuk ayat Quran. Walihadza lam tuktab fil masahifi, sehingga isti'adzah itu tidak ditulis di awal mushaf. Tidak ada mushaf a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tidak ada, karena itu tidak merupakan bagian ayat Al-Quran. Wa ma'na a'udzubillahi, dan arti dari a'udzubillah, aku berlindung pada Allah, adalah astajiru, aku membentengi diri, aku bernaung, wa altaji'u, aku meminta, mencari pertolongan, aku kembali, wa a'tasimu, aku berpegang, wa atahassanu, aku mencari benteng yang kokoh, billahi wahdah, kepada Allah semata-mata, minasyaitan, dari syaitan, ai, apa itu syaitan? Min kulli atin mutamarridin. Syaitan itu adalah setiap yang suka menentang dan membangkang. Minal jinni wal insi, dari jin, dari kalangan bangsa jin dan manusia. Jadi ayat terakhir surat An-Nas, minal jinnati wan nas, kan qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan syaitan yang biasa bersembunyi. Al-waswasil khannas, dalam tafsir para ulama jelaskan, syaitan itu kalau dibacakan zikrullah dia sembunyi, kalau kita sedang lalai dari Allah dia maju, jadi maju mundur itu. Yang maju mundur cantik itulah syaitan, itu sukanya maju mundur terus. Kalau baca zikrullah, setan itu mundur ngumpet. Tapi kalau lagi lalai, jalan dia. Apa terusannya? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan waswas ke dalam dada manusia. Sudur jamak dari sadr, dada manusia, dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ini bukti jelas bahwa syaitan itu dua, syaitan dari kalangan manusia, syaitan dari kalangan bangsa jin.
Kadang-kadang syaitan dari manusia kadang-kadang lebih besar gangguannya, kadang-kadang juga ya lebih banyak juga syaitan dari kalangan bangsa jin juga banyak gangguannya. Intinya dari kalangan manusia orang yang ngajak-ngajak keburukan, orang yang menghalang-halangi dari kebaikan, yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan Allah itu jadi bengkok, ya itulah syaitan. Syaitannya manusia. Ini hati-hati ya. Mana? Minal jinni wal ins yasrifuni an ta'ati rabbi, di mana syaitan itu jangan sampai memalingkan aku dari ketaatan kepada Rabbku, wa tilawati kitabihi, dan memalingkan aku dari bertilawah, membaca kitabnya. Ar-rajim itu dari kata rajama, artinya yang dirajam. Artinya adalah al-matrud minal khairi kullih, yang dicampakkan, yang dijauhkan dari segala macam kebaikan. Jadi syaitan itu juga makanya kan dikatakan aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Hati-hati, kata laknat itu sama artinya dengan rajim. Laknat itu artinya apa? Kalau orang melaknat, maka seorang muslim itu bukan seorang yang suka melaknat, ya. Orang muslim itu bukan la'an, orang yang gampang laknat. Laknat Allah atas kamu. Oh, la'anakallah. Laknatullah alaik. Bukan seperti itu orang muslim. Kepada orang yang enggak berhak dilaknat, jangan dilaknat. Kalau syaitan ini berhak dilaknat. Fir'aun dilaknat jelas. Ada dasar dalam Quran. Tapi kalau sesama muslim udah laknat-laknatan. Saya sama Pak Wid, apa itu? Wah, tarung ya toh. Wah, karuan laknatullah alaik. Wah, gawat. Apa arti laknatullah? Semoga Allah menjauhkan kamu dari semua kebaikan. Wah, habis sudah. Maka Rasulullah itu mengatakan, jangan saling laknatan. Karena kalau sudah doa laknat, berarti semua kebaikan dunia akhirat, kebaikan kecil yang besar, dia doakan ditutup pintu kebaikan itu. Hati-hati. Ini malah kita tuh menolong syaitan. Syaitan senang, wah orang dari jauhkan dari rahmat Allah, senang jadi koncoku nambahi pengikutnya. Kan begitu. Jangan menolong syaitan. Jangan menolong syaitan. Ketika ada orang yang berbuat kesalahan, ingatkan, tegur. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, perlakukan dia itu seperti orang yang mencari pertolongan. Orang yang sedang kesakitan, kita seperti dokternya. Apa dokter tak pateni wewe? Enggak. Tapi diobati. Jangan seperti orang yang hendak menyembelih binatang. Ada orang kesalah, disembelih, kita jadi menolong syaitan. Ya. Ini apa namanya? Suatu kekeliruan. Barakallahu fikum. Sedikit lagi, barangkali ada tambahan dari Aisyarut Tafasir. Nah, di sini dijelaskan kama yustahabbu liman ghadaba, sebagaimana membaca ta'awudz itu juga disunnahkan bagi orang yang marah. Kalau orang marah, sedang marah emosi, itu hendaknya dia segera membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena marah itu dari syaitan. Au khatara bibalihi khatirun su'in, atau terbesit di dalam benaknya itu pikiran-pikiran yang jelek, was-was tentang Allah. Pernah kita jelaskan ya, Allah itu yang nyiptakan siapa? Nah, bingung ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia segera hentikan itu, ya. Atau keinginan-keinginan jelek, ingin mencuri, ingin yang lain, hendaknya dia segera minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Kemudian juga yang penting untuk kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan bahwa untuk syaitan ini Allah sudah jelas menyatakan kepada kita bahwa dia adalah musuh kita yang nyata. Di antara ayatnya apa Pak Wid? Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu musuh bagi kamu. Musuh. Dalam ayat yang lain, innasyaitana lakum aduwwun mubin. Syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Maka fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah dia itu ya betul-betul musuh. Ini musuh yang sejati, ini bukan musuh. Nah, kata Ibnu Katsir,
Kalau musuh-musuh dari kalangan manusia, sampai pun orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Islam, Allah memerintahkan, ya, kalau mereka itu pengen gencatan senjata, mereka ingin damai, mereka minta maaf, Allah memerintahkan kita memberikan maaf. Contoh dalam surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Khudzil afwa, berikan maaf. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan pada yang ma'ruf. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka berkata-kata kasar dan lain sebagainya, berpalinglah. Tapi Allah katakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Tapi kalau kamu ditimpa suatu godaan dari syaitan, maka mintalah perlindungan pada Allah. Sungguhnya dia, Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Demikian pula dalam surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Perhatikan, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami Allah lebih tahu tentang apa yang mereka sifatkan. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Dan katakanlah oleh kalian, ya Allah, aku berlindung padamu dari gangguan-gangguan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari kehadiran mereka. Ayat-ayat semacam ini menunjukkan apa? Kalau musuh dari kalangan manusia itu kita masih bisa toleran. Masih bisa toleran, masih bisa kita berdamai, saling memaafkan, ya, gencatan senjata itu masih bisa. Kalau syaitan ada gencatan senjata, Pak Sabar? Tidak ada. Syaitan itu kita tidur aja diganggu, ya, tidur diganggu, dikencingi telinga-telinga kita supaya nggak bangun sholat subuh. Pak Kerno adhannya keras begitu itu, sampai saya pernah dengar Pak di Masjid Baitul Qohar itu, di Masjid Galgendu itu adhannya Pak Kerno kedengaran. Wah, saya heran. Wah, jauh sana kedengaran ya dan adhannya Pak Kerno. Masya Allah kan? Nah, dan khas kan? Kalau adhan yang lain kan saya nggak tahu sing adhan sopo, nggak tahu. Adhannya Pak Kerno saya tahu. Sekeras itu. Kalau orang yang udah dikencingi syaitan harus ketutup sudah. Tidur aja diganggu. Sampai jangankan itu, di dalam tidur syaitan itu menimbulkan mimpi yang buruk, dikejar-kejar wong edan itu. Silat dan lain sebagainya. Silat itu maksudnya bukan jelek, tapi maksud saya apa? Wah, ketemu setan sana terus baru tendang-tendangan kan gitu. Mimpi yang buruk, mimpi yang buruk. Masya Allah. Ini bukti bahwa kita terhadap syaitan itu tidak ada kompromi. Terus kita jadikan sebagai musuh. Maka paling jelek itu kalau ada orang yang berdamai dengan syaitan, ya, berdamai dengan syaitan, menyembah syaitan. Ada orang yang bilang, oh jadi rapet-rapet ke, wis ben dikai celah wae ben saitane melu salat. Kalau setan itu melu salat, diwaswasi terus dengan kan gitu. Maka ini dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal. Kondisi normal itu hendaknya soft itu rapat ya, supaya tidak memberi celah bagi syaitan. Tapi kalau memang kondisinya sedang darurah, maka para ulama mengatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan mubah, karena agama Islam itu pondasi asalnya adalah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Mendahulukan untuk menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Barakallahu fikum. Ini malam ini kita cukupkan sekian sampai tafsir ta'awudz atau isti'adzah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk melanjutkan bahasan kita ke basmalah dan seterusnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Duduknya kita di majelis ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang memberatkan timbangan kita di hari perjumpaan dengannya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.